juga di area tanah suci. Jadi Madinah itu kan luas, Beli ada yang kurma di di pohon area kurma. tanah suci, tapi yang paling Di depan. dan tanah suci, dan yang paling mahal kurmanya adalah pohon kurma yang Oh yang paling depan itu yang pohon kurma. Oh ya. Insya Allah sesaat lagi kita akan menuju Gunung Uhud. Oh, ke Gunung Uhud kita. Kita akan berziarah di 70 syuhada Uhud. Peristiwa perang Uhud adalah peristiwa yang paling berat pukulannya terhadap kaum muslimin, karena Uhud hadir akibat balas dendamnya orang-orang Mekah terhadap kekalahan di perang Badar, sehingga akhirnya mereka melakukan penyerangan. Meskipun upaya-upaya membuat orang-orang Mekah itu tidak bisa masuk ke kota Madinah saat itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan 1.000 orang tentara yang melibatkan 300 orang yang mengkir, karena di dalamnya ada orang-orang munafik yang menakut-nakuti mereka, dan akhirnya yang tinggal 700 orang. 700 orang itu dibagi-bagi, 50 orangnya berada di Bukit Rumah, bukit tempat terjadinya peristiwa upaya-upaya pembunuhan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 50 pemanah burung diletakkan di sini. Di dalamnya juga ada pemanah burung yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ada 650 orang terbagi menjadi dua pasukan yang dipimpin, diantaranya oleh Zubair bin Awam dan satunya dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi ini pasukan yang memang ada juga yang dipimpin oleh Miqdad, yang tidak salah di bagian situ posisi-posisi sudah diatur juga, sehingga memang bahkan kekalahan kaum muslimin Mekah terhadap tentara-tentara kaum muslimin itu sudah terjadi, tapi hanya disebabkan karena terbilaunya harta dunia akibat banyaknya ghanimah atau kekayaan yang ditinggalkan orang-orang Mekah. Mereka lupa menjaga bukit rumah dari perlindungan bahwa di dalamnya ada Rasulullah SAW, sehingga akhirnya kaum muslimin terkalahkan. Sebetulnya kaum muslimin tidak pernah kalah ketika perang Uhud, karena pada malam harinya ketika peristiwa perlindungan terhadap Rasulullah berhasil dilakukan, maka Rasulullah memerintahkan agar para sahabat menyalakan api unggun di banyak titik, dan orang-orang muslimin Mekah masih stay di wilayah area Uhud, kira bahwa kaum muslimin datang lagi dengan bala bantuan yang lebih banyak yang akan menyerang mereka, sehingga akhirnya mereka pulang dengan sendirinya dan tidak jadi menghancurkan kota Madinah, dan sesungguhnya disitulah kaum muslimin dimenangkan. Jadi Uhud itu jika dilihat dari sejarahnya tidak kalah sebenarnya, ya menang, hanya saja terjadi kekalahan yang sengit yang seakan-akan terjadi kekalahan yang besar. Salah satu tanda kenapa dikatakan menang karena tidak berhasilnya kaum musyrikin menguasai kota Madinah atau menghancurkan kota Madinah. Mereka keburu pulang ketika melihat banyaknya bara api atau lentera-lentera api unggun ada di mana-mana. Mereka sudah berbincang. Jadi perangnya adalah perang psikologis dalam perang itu, insya Allah. Mudah-mudahan nanti kita di sana bisa menyaksikan makam 70 syuhada Uhud, yang ada 70
alfa ataupun theta ya, ketika saya berkisah. Dan akhirnya kisah itu yang tersimpan dan Bapak Doi berubah menjadi cerita profil sahabat yang saya ceritakan ya. Nah, tolong dipraktekin yang kayak gini tuh anak-anak ya. Walaupun anak-anak kita lagi dongengin tidur, jangan sampai kita bilang lagi dibacain cerita tidur gitu ya. Gak apa-apa gitu, malah berarti pemanahnya ya kalau kita saat sangat heroik banget kita gitu. Mudah-mudahan nanti dalam sesi berikutnya kita melihat tentang bagaimana pengasuhan Rasulullah SAW terhadap Sa'ad dan terhadap Usamah bin Zaid sehingga mereka menjadi panglima-panglima hebat. Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi panglima menaklukkan Persia dan Usamah menjadi penakluk Romawi di bagian wilayah kecil di wilayah timur ya, sampai ke area Palestina ya. Itu Usamah sempat menaklukkan area tersebut insyaallah. Nah, dua sahabat lain yang tidak terlalu diketahui nanti akan kita kunjungi makamnya itu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Mus'ab bin Umair ya. Mus'ab bin Umair yang membuka kota Madinah. Allah. Wajahnya tampan, pakaiannya adalah pakaian paling lengkap. Tubuhnya harum karena selalu menggunakan parfum termahal. Makanannya pun lezat karena ia selalu makan makanan termahal. Tapi ketika ia masuk Islam, ia tinggalkan semua kekayaannya. Sehingga di hari kematiannya tak ada kain kafan yang menutupinya kecuali burdah Rasulullah SAW. Rasulullah amat menangis di hadapan jenazah Mus'ab bin Umair dan dia berkata, dialah lelaki yang paling tampan, dialah lelaki yang paling harum, dialah lelaki yang paling baik tutur katanya. Dan ketika di hari kematiannya justru ia meninggal, tak ada satupun kain yang bisa menutup seluruh tubuhnya. Kalau ditarik ke atas kakinya kelihatan, ditarik ke bawah mukanya kelihatan. Maka diputuskan ditarik kain ke atas mukanya dan kakinya tutup dengan rumput iskir. Rumput iskir itu kalau di sini kayak daun alang-alang atau daun serai ya. Iskir itu seperti daun serai yang dikeringkan dan ditutup menutupi jenazah dari Mus'ab bin Umair. Dan orang yang berikutnya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah yang dicintai, yang mendapatkan julukan Asadullah, singanya Allah. Dan kemana-mana memang di dadanya itu ada bulu singa, ada bulu singa, sehingga orang takut kalau sama Hamzah. Dan usianya selisih 2 tahun saja dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seumuran, teman bermain. Abu Bakar juga teman bermain, selisih 4 tahunan. Abu Sufyan itu sebetulnya teman-teman bermain Rasulullah, paman Rasulullah. Abbas, paman Rasulullah juga yang sangat sebaya, usianya tidak terlalu jauh dari beliau. Masya Allah, momen semakin indah ya kalau sore merah sekali. Bagus. Jadi apa ya? Masya Allah. Nah, di Bukit Ruman, Bapak dan Ibu, kalau dari sini tinggi ya kelihatan agak sulit jauh, tapi kalau memang kita dekat kita bisa di area yang lebih pendek, tapi kelihatan kita akan lebih fokus ke makam 70 syuhada itu. Masjid ini juga baru dibangun, sebelumnya tidak pernah ada masjid, tapi alhamdulillah mungkin mengenang syahidnya 70 syuhada ini sehingga dibuatlah masjid syuhada untuk dijadikan sebagai sebuah monumen atau heritage ya, sebutnya heritage. Jadi peradaban itu dikatakan peradaban ketika di dalamnya ada ulama besar, para teknokrat yang menguasai juga teknologi. Yang kedua adalah ketika akhlak mulia menjadi pijakan tertinggi. Dan yang ketiga adalah ketika ada bangunan-bangunan megah berupa heritage yang ditinggalkan. Nah ini pemerintah Saudi pelan-pelan mulai membangun peradaban itu. Sebagaimana Rasulullah membangun Masjid Nabawi menjadi sebuah peradaban yang tidak pernah hilang sampai hari ini. Bahkan sampai hari kiamat, Nabawi masih terus.
lagi, maka siapkan headsetnya,